Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Husna yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini masih diberikan kenikmatan, baik nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga dapat hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah apabila kita beritiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, termasuk umat pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tentunya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan. Maka kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai 4 perkara yang membawa sengsara. Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari 4 perkara yang membawa sengsara. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u, min qalbi la yahfa'u, min nafsi la yasfa'u, min du'ai la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak didengar. Hadis riwayat Muslim nomor 2722. Dari 24 tersebut akan kita bahas. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan ada beberapa ilmu yang membawa celaka, tidak ada manfaat, menjadikan hidup sengsara, dan mengundang datangnya bahaya. Apakah ilmu tersebut, Bapak Ibu? Di sini dicontohkan ilmu tersebut adalah ilmu sihir. Ilmu sihir dapat merusak hubungan suami istri, menghancurkan kehidupan orang lain, dan merekrut nyawa mereka. Maka ilmu yang seperti ini tidak akan membawa manfaat, justru akan merugikan orang lain dan merusak rumah tangga, bahkan bisa nyawa mereka sendiri. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kepada keimanan, menumbuhkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selaku orang yang beriman tentunya menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat masih banyak. Lebih di Ramadan yang terakhir ini kita diajarkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, sholat, dan lain sebagainya. Maka tentunya kita harus belajar ilmu yang bermanfaat. Kemudian termasuk ilmu yang tidak bermanfaat ketika suatu pengetahuan penuh dengan yang canggih namun malah disalahgunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah tampak kerugian di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagaimana akibat perbuatan mereka,
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat apabila kita belajar sesuatu tidak diamalkan, juga tidak diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu, barangkali kita sudah banyak belajar ataupun mendengarkan. Mari bersama-sama sedikit demi sedikit, kalau memang itu baik dan benar kita amalkan. Kemudian sebisa mungkin juga kita ajarkan. Barangkali di 10 hari Ramadan ini kita belum berniat untuk beriktikaf. Jika belum, monggo bersama-sama kita berniat. Barangkali untuk materi-materi sudah disampaikan oleh para penceramah, sudah disampaikan juga manfaat-manfaat dan lain sebagainya. Tinggal kita diamalkan dan juga diajarkan dengan mengajak anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berlindung dari ilmu yang tidak berguna, tidak diamalkan. Maka selain itu banyak-banyak membaca doa di atas. Kita juga diajarkan di setiap pagi sebelum beraktivitas. Saya yakin sudah sangat populer dan Bapak Ibu kemungkinan sudah banyak yang hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925, riwayat Ahmad nomor 26.191. Kemudian yang kedua adalah hati yang tidak khusyuk. Nah, dalam Al-Quran lafal khusyuk disebutkan sebanyak 17 kali. Meskipun mayoritas lafal khusyuk dalam Al-Quran ditunjukkan kepada manusia, namun di sini juga dinyatakan benda-benda yang seperti gunung dan bumi. Khusyuk merupakan ciri orang yang beriman memperoleh kemenangan. Jadi orang yang beriman adalah yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Kedudukan khusyuk dalam ibadah seperti kedudukan ruh dalam tubuh. Makna ibadah tanpa rasa khusyuk ibarat jasad tanpa bernyawa. Maka kedudukan khusyuk ini sangat penting dalam kita melakukan ibadah. Menurut Ibnu Qayyim, khusyuknya orang beriman itu ada di hati. Jadi menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah, kemudian senantiasa merenungi apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Timbul obsesi cinta dunia, lupa bersyukur dan mengabaikan akhirat. Memang manusia mempunyai watak serakah dan tidak pernah merasa puas. Nabi SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya mereka merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati dari Allah, dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6439 dan Muslim nomor 1048.
Kemudian yang keempat, doa yang tidak didengar. Barangkali selama ini kita sudah berdoa, barangkali kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan, namun tidak didengar. Kenapa Bapak Ibu? Disebutkan dalam hadis Arba'in bahwa seorang hamba berdoa kepadanya dan ia berada di dalam kondisi safar, salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi Allah tidak mendengar keluh kesahnya lantaran makanan, minuman, dan pakaian yang digunakan adalah berasal dari yang haram. Nah, ini sangat penting untuk kita introspeksi diri bersama-sama Bapak Ibu. Monggo apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan yang kita pakai adalah yang berasal dari yang halal, bukan yang haram. Maka ketika doa-doa kita belum dikabulkan, coba diintrospeksi diri pada kita masing-masing, apa yang kurang pada diri kita. Setelah itu kemudian perbaiki diri menjadi lebih baik lagi, kemudian berdoa. Dari keempat tersebut, semoga kita semua terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat menjadi ilmu yang manfaat. Kemudian hawa nafsu yang hati yang tidak kusuk kemudian menjadi kusuk, hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas menjadi hati yang merasa puas dengan terus bersyukur. Apapun yang Allah beri kita syukur, insya Allah akan berikan tambahan. Kemudian doa yang tidak didengar menjadi doa yang didengar. Semoga di Ramadan 10 hari terakhir ini dimudahkan diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan, melaksanakan perintah-perintah Allah sampai akhir Ramadan nanti. Allahumma amin. Sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari yang saya sampaikan dari saya pribadi, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.